Halo semuanya, dimanapun kalian berada, Sabiru menyapa. Selamat datang di podcast perdana Cerita Dalam Saku, dan kali ini aku bersama... Halo, perkenalkan nama aku Fatimah Zahra Al-Fajri, biasa dipanggil Fatimah. Oke, di episode pertama kali ini, kalau kita ngomongin soal sastra, gak bakalan ada habisnya ya, Kak. Oh, ini bentar. Mau manggil Kak, apa sahabati, apa sayang nih? Terserah aja gak sih? Sayang mungkin ya, biar lebih sayang. Alright. Jadinya kalau misalnya kita ngomongin tentang kesusastraan itu gak bakalan ada habisnya ya, sayang? Iya, betul sayang. Nah, di episode kali ini kita bakalan menyelami tentang kisah kesusastraan bagian kisah Pujangga Baru di tahun 1930-an. Nah, sayang, apa sih maksud dari istilah pujangga itu sendiri? Nah, pujangga itu istilah dari tradisi lama. Di Alright. mana kan para tokoh-tokohnya Pujangga Baru itu beliau itu mereka ingin mendobrak sastra-sastra lama dengan pemikiran-pemikiran modernitas. Oke. Jadi bukan hanya melulu dengan berfokus pada sastra lama, tapi mereka juga memberikan pemikiran-pemikiran barat seperti itu. Oke, kalau misal istilah pujangga itu maksudnya adalah untuk mendobrak sesuatu yang lama, latar belakang dari kenapa kok si era pujangga ini mau mendobrak sesuatu. Kenapa tuh kira-kira? Nah, ini aku kasih latar belakangnya dulu ya. Oke. Nah, di Indonesia itu terdapat balai pustaka. Oke. Nah, balai pustaka ini itu seperti kayak kalau ada semisal ya ada sastra-sastra yang mengancam dengan keadaan penjajahan Belanda di Indonesia itu diberhentikan sastranya, kayak karya-karya sastranya. Jadi mereka tidak ada ruang untuk memberikan sastra-sastra yang kontra dalam penjajahan Belanda. Nah, pada itu si tokoh-tokoh Pujangga Baru itu menginginkan sastra itu bukan hanya berfokus pada pro pemerintah saja, tapi mereka merubah dengan pemikiran, ditambahi dengan pemikiran-pemikiran barat seperti itu. Alright, aku jadi sedikit teringat sesuatu kalau bahwasanya di era tahun itu memang karya sastra di balai pustaka itu banyak disensornya ya, sayang. Betul. Iya sayang. Oke, jadinya sastrawan di era Pujangga Baru itu pengen ada sesuatu perubahan yang baru, Betul pengen sekali. adanya gebrakan biar tidak semuanya itu pro pemerintah terus. Nah, betul. Karena memang kalau misal isinya itu cuma pro pemerintah, seolah-olah kayak ada belenggu ya. Belenggu. Iya. Jadinya para sastrawan di era ini tuh pengen sesuatu yang lebih mendobrak gitu ya. Betul. Alright. Sekarang nih, di era kisah Pujangga Baru ini, para tokoh atau sastrawan yang terkenal di era ini tuh siapa aja sih, sayang? Nah, mungkin aku nyebutin 3 aja ya. Karena di sini itu tokoh Pujangga Barunya itu sangat banyak sekali. Jadi mungkin aku akan menyebutkan 3. Yang pertama itu ada Sultan Takdir Alis Jabana, yang kedua ada C.E. Tatengke, dan yang ketiga ada Amir Hamzah. Oke, ada 3 ya berarti tadi. Nah, karena mungkin akan ada beberapa episode lain dari Cerita Dalam Saku, di episode kali ini nih, dari 3 tokoh tadi, yang mau ditekankan sama sayang itu yang mana? Kalau dari aku ya, itu di tokoh Sultan Takdir Alis Jabana. Karena beliau sangat-sangat, mungkin sedikit aku sedikit ngefans sama beliau. Karena beliau itu adalah salah satu tokoh Pujangga Baru yang sangat-sangat inspirasi banget untuk diceritakan. Oke, sebagai seseorang yang punya idola, nah harusnya ada dong alasan kenapa kok sayang ini mengidolakan si gimana ya? Terlalu panjang nih namanya. ST aja nggak sih? STA, kan Sultan Takdir Alis Jabana. Oke. Kenapa sih kok sayang ini ngefans banget sama STA? Kenapa gitu loh? Dari 3 yang udah disebutin tadi tuh. Karena beliau kan juga salah satu ya tokoh mendobrak sastra, karya-karya sastra di Indonesia. Jadi beliau itu juga mempunyai kayak latar belakang yang sangat-sangat inspirasi banget gitu untuk diceritakan. Nah, aku penasaran banget latar belakang kehidupan dari si STA. Oke. Itu gimana sih kok sampai si STA ini punya pemikiran yang mendobrak dari karya-karya yang ada di Balai Pustaka tadi. Gimana tuh? Jadi STA itu beliau adalah ternyata keturunan dari kerajaan.
di oke. Sumatera Utara. Oh. Nah, Mhm. beliau ini itu menempuh pendidikannya itu kalau di Indonesia, saat di Indonesia itu beliau itu menempuh pendidikan di sekolah yang high school, jadi kayak internasional, sekolah internasional. Oh, tapi Kan masih ada di Indonesia gitu? ya, Oke. itu kan di zaman penjajahan itu kan terkadang pendidikan itu sangat minim ya. Sulit juga. Iya, Ya, sulit oke, ya oke. kalau Benar, benar. mereka tidak punya privilege kan mereka Benar, tidak bisa benar. berpendidikan yang sangat mewadahi. Oke, benar. Nah, alhamdulillahnya beliau itu karena keturunan kerajaan ya, jadi pasti pendidikannya sangat mewadahi sekali. Jadi di sekolah internasional saat berpendidikan di Indonesia. Nah, beliau melanjutkan universitasnya itu ada di Jerman dan di Amerika Serikat, yaitu Stanford. Alright. Nah, kalau semisal STA ya ini, Sultan Takdir Alis Jahbana. Itu punya pemikiran-pemikiran yang sangat mendobrak di era Balai Pustaka tadi ini yang terlalu banyak sensor dan belenggu. Iya. Kira-kira, sayang, Iya, sayang. karya dari STA ini yang paling punya perubahan di era Pujangga Baru itu apa? Menurutku, novel judul Layar Terkembang. Oke, novel, sebuah novel. Sebuah novel Layar Terkembang, di mana itu menceritakan bagaimana perempuan untuk menyetarakan kayak menyetarakan gender ya, berarti ya. Kesetaraan gender. Nah, di mana perjuangan wanita-wanita itu untuk menyetarakan dengan kaum pria. Jadi ini topik yang cukup sentimental ya, betul karena sekali. di era kolonial memang hierarki dari perempuan dan laki-laki itu benar-benar terlihat sangat jelas ya, sayang. Betul. Jadinya kalau mungkin kita punya tangga nih, ada tangga perempuan, kita mulai dari laki-laki. Ada tangga laki-laki kaya, di bawahnya pasti akan ada perempuan kaya. Betul. Dilanjut lagi akan ada laki-laki miskin dan di bawahnya perempuan miskin. Jadi dari susunan tangga itu tadi, kalau semisal di era kolonial, perempuan miskin inilah yang paling rawan kena tindas gitu ya, sayang? Nah, betul sekali, sayang. Maka dari itu, novel Layar Terkembang dari Sultan Takdir Alis Jahbana itu punya dobrakan dari fenomena tersebut saat masa penjajahan. Nah, sebentar. Novel yang sesentimental itu tetap berhasil lolos di Balai Pustaka. Lolos, karena kan dari Pujangga Baru, tokoh-tokoh Pujangga Baru itu kan sudah mendobrak ya. Jadi akhirnya si novel Layar Terkembang ini lolos dan bisa dinikmati banyak khayalan. Iya. Dan sampai sekarang ini ya? Iya, sampai sekarang ini bisa kita temui novelnya. Oke. Kalau misal aku boleh mengspekulasikan, kayaknya mungkin nggak sih, sayang, kalau misal secara kan STA ini Sultan Takdir Alis Jahbana ini dari keluarga terpandang. Mungkin nggak sih kalau STA dan keluarganya ini menyuap Balai Pustaka, jadinya dia berhasil lulus sensor. Karena kan secara ya, semua karya yang ada di Balai Pustaka pasti kena sensor abis-abisan, kena belenggu tadi. Kalau menurut saya mungkin nggak? Spekulasi aja. Mungkin bisa ya, mungkin karena ya. Kan, beliau si STA ini kan punya privilege yang sangat-sangat ya. Iya, tadi yang sudah dijelaskan tadi kan. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu faktornya untuk lolos sensor. Gitu. Kita balik ke novel dari Layar Terkembang tadi. Kalau misal novel Layar Terkembang itu adalah karya yang pengen menyuarakan dari hierarki perempuan yang paling rendah. Kalau misal kita korelasikan ke era sekarang nih, sayang, kira-kira unsur atau nilai-nilai yang diangkat dari Layar Terkembang itu sebenarnya berhasil tersampaikan, berhasil direalisasikan atau tidak? Menurut aku sangat berpengaruh ya. Nah, kenapa kok berpengaruh? Dan sampai saat ini pun kita bisa menemunya, yaitu seperti ini. Jadi kan kalau sekarang ini jabatan-jabatan itu bukan hanya diduduki oleh kaum pria saja. Betul. Ya kan? Jadi kaum wanita juga bisa mempunyai jabatan-jabatan yang tertinggi. Seperti contohnya presiden kelima kita ya, yaitu Bu Megawati. Betul. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kesetaraan gender itu sudah
Lebih diterapkan, baik, ya? lebih baik dan diterapkan pada masa ini. Oke, itu udah kayak contoh nyatanya Iya, ya, betul bahkan sekali. sudah perempuan itu sudah bisa menduduki hierarki yang lebih, bukan lebih tinggi ya, mungkin bisa setara. Perempuan juga tetap harus menghormati laki-laki ya, memang sebagai kodratnya. Iya. Tapi kalau kita lihat di era sekarang, perempuan memang sudah lebih layak. Gajinya sudah tidak didiskriminasi, kemudian masih tetap bisa ada kemampuan untuk menjabat, kemudian juga diberi kesempatan ya untuk berpendidikan tinggi. Betul sekali. Dan kalau misal aku lihat-lihat nih di sosial media ya, Kak sayang, Iya sayang, banyak ya perempuan-perempuan yang mungkin melabeli dirinya itu sebagai independent woman. Iya. Kalau misal di era kolonial dulu mungkin independent woman cuma ada di kalangan kerajaan ya, Kak Fatin. Tapi sekarang nyatanya kita lihat perempuan sudah lebih sejahtera. Nah, Kak Fatim, kalau dari tokoh-tokoh era pujangga ini kan tadi yang disebutin udah 3. Dan itu pun masih ada banyak ya. Kalau misal kita bahas di podcast episode kali ini mungkin bakalan durasinya 1 sampai bahkan 2 jam. Jadinya kita bakalan membahas lagi mungkin di pertemuan-pertemuan atau episode-episode selanjutnya. Kami dari tim podcast Cerita Tanpa Saku tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Sayang Fatim. Iya, terima kasih Sayang juga. Dan juga terima kasih kepada seluruh staf perpustakaan Kampus 1 UIN Ponorogo yang sudah memberikan tempat, meminjamkan tempat, sehingga podcast Cerita Dalam Saku dapat terus berlanjut. Terima kasih dan sampai jumpa.